Selamat datang di RJ Podcast. Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget nih. AI dan interpretasi kitab suci. Gila nggak sih? Ngebayangin mesin, literally algoritma gitu, mulai ngebahas teks suci yang udah jadi pegangan miliaran orang ribuan tahun. Nah, kita mau coba ngulik bareng nih soal siapa yang pegang kendali, etis nggak sih, terus gimana cerita sejarahnya, sampai kebayang nggak sih masa depannya gimana nanti? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar kali ya. Sebenarnya bisa nggak sih AI itu ngerti dan nafsirin kitab suci? Tapi yang lebih penting lagi, pantes nggak sih dia ngelakuin itu? Soalnya kan nafsirin kitab suci itu bukan kayak ngolah nata Excel doang ya kan? Ini tuh menurut banyak pemikir, bagian dari praktek hidup yang nyambung banget sama tradisi, komunitas, ritual, sampai ya tanggung jawab moral lah yang dipegang sama manusia kayak ulama, pendeta, rabi gitu. Bener banget. Dan ini tuh kontras banget, beda 180 derajat sama cara kerja AI bahasa kayak ChatGPT atau LLM lainnya lah. Mereka itu kan didesain biar luas, gampang setuju sama kita, ngasih jawaban yang paling mungkin benar berdasarkan data latihannya. Istilahnya plausible gitu. Beda jauh sama konsep kebenaran dalam teologi yang seringkali sifatnya mutlak. Butuh komitmen iman, bukan sekedar hasil polling data terbanyak. Ada contoh menarik dari tradisi Yahudi, soal malah utusan ilahi gitu. Pertanyaannya bukan AI itu apa, tapi lebih ke peran apa yang mau kita kasih ke dia. Cuma jadi asisten riset canggih, oke, fine. Tapi kalau kita angkat jadi penentu kebenaran atau otoritas tafsir, nah ini yang dibilang bisa jadi kesalahan kategori. Kita nyamain mesin hitung sama sosok yang punya kesadaran moral. Itu kan beda banget. Masuk akal sih. Tapi kok kayaknya kita gampang banget ya tergoda buat percaya sama AI, bahkan buat urusan sepenting ini. Jangan-jangan karena kita craving kepastian ya. Apalagi soal iman, yang kadang banyak abu-abunya gitu kan. Terus muncul AI yang kayaknya bisa ngasih jawaban logis. Ada tuh riset, AI dipakai buat ngebuktiin argumen klasik soal eksistensi Tuhan dari Anselmus. Seolah-olah AI ngasih stempel valid secara komputasi buat sesuatu yang tadinya ranah keyakinan. Kayak dapet cheat code buat iman gitu ya. Haha, bisa jadi gitu. Yang perlu diingat juga, AI itu nggak lahir di ruang hampa loh. Seringkali pembuatnya punya latar belakang atau pandangan dunia tertentu. Misalnya nilai-nilai Yudeo-Kristen menurut beberapa pengamat, dan ini bisa nge-shape cara AI berpikir. Jadi AI bisa aja jadi cermin teologi tersembunyi para developernya di Silicon Valley, tapi dibungkus seolah-olah netral dan objektif. Risikonya apa? Bukan cuma AI menafsirkan agama, tapi AI malah jadi semacam agama baru. Udah mulai muncul loh fenomena Godbots atau gerakan agama berbasis AI kayak Way of the Future, gila kan? Dan penting banget buat ingat, tafsir itu bukan sekedar ngeluarin data mentah, itu proses sosial teologis, selalu ada asumsi awal. Makanya peran manusia kayak ulama atau pendeta itu krusial, sebagai penjaga makna yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Beda sama AI yang nggak bisa kita tagih secara moral. Jadi ini bukan soal manusia subjektif vs AI objektif, tapi lebih kayak dua jenis bias. Bias manusia yang ada sistem koreksinya dalam tradisi, lawan bias AI yang seringkali nggak kelihatan, ngumpet di balik algoritma. Oke, point taken. Tapi pasti ada sisi positifnya juga dong. Misalnya nih, AI kan bisa bikin akses ke informasi agama jadi lebih gampang buat semua orang. Buat yang tinggal jauh, punya keterbatasan fisik, atau mungkin nggak punya guru, AI bisa jadi kayak pintu gerbang ke sumber-sumber spiritual. Buat peneliti atau orang awam kayak kita, AI bisa bantu nemuin sudut pandang tafsir yang mungkin selama ini kelewat. Misalnya soal isu kesetaraan gender atau lingkungan hidup dalam teks suci. Bahkan ada studi awal yang nunjukin kalau AI cenderung bisa nyajiin keragaman pendapat dan mendorong diskusi yang lebih sopan. Kayaknya bagus ya. Betul, potensi demokratisasi aksesnya ada. Banget malah. Tapi ini ada paradoksnya. Justru karena terlalu gampang, keterlibatan kita sama teksnya bisa jadi dangkal. Istilahnya shallow engagement. AI kan jago banget nyuapin kita ringkasan atau jawaban instan. Cepet gitu. Akhirnya kita jadi males buat bergulat sendiri sama makna teksnya. Proses yang sebenarnya penting dalam banyak tradisi iman. Padahal kan di situ dalamnya. Ada analogi bagus dari studi tentang gambar perjamuan terakhir yang dibikin AI. Visualnya mungkin keren, mirip lukisan aslinya, tapi AI gagal nangkep ketegangan teologis di baliknya, pengkhianatan, pengorbanan, misteri itu semua. Jadi kita cuma, oh ini perjamuan terakhir, tapi ya udah gitu aja. Nggak ada kedalaman makna yang tergali, dangkal jadinya.
Wah, ini nih yang bikin agak merinding dikit. Risiko paling gedenya, jangan-jangan justru dekontekstualisasi. AI kalau nggak diajarin bener-bener hati-hati, bisa aja nggak bisa bedain mana inti ajaran kitab suci, mana tafsiran manusia yang mungkin salah, mana ajaran yang udah dianggap sesat, atau mana pandangan skeptis. Semuanya bisa dicampur aduk gitu aja. Kayak buffet all you can eat, tapi label makanannya hilang semua, bisa keracunan kita, Haha, bener banget analoginya. Masalah lainnya, data yang dipakai buat ngelatih AI itu kan kebanyakan dari internet. Dan internet hari ini, ya kita tahulah didominasi sama sumber-sumber modern, sekuler, kadang malah ada yang anti agama. Akibatnya, opini populer atau tren budaya bisa jadi lebih kuat suaranya di AI daripada tafsir-tafsir klasik yang udah bertahan ratusan tahun. AI yang kita kira netral malah bisa secara halus ngerusak otoritas kitab suci dengan nyodorin paham kalau semua tafsir sama aja benernya. Relativisme gitu. Ini ngingetin sama disrupsi teknologi sebelumnya, kayak pas mesin cetak muncul. Awalnya juga banyak yang takut kan, tapi ternyata malah bantu reformasi Protestan nyebarin ide baru dan bikin orang makin melek huruf. Teknologi emang selalu gitu, mendemokratisasi akses, mau itu buat hal baik atau buruk, dua sisi mata uang lah. Mengutip peneliti media agama Heidi Campbell, makna agama itu nggak cuma kita download dari atas, tapi kita bangun bareng lewat interaksi kita sama media. Nah, AI ini ngubah lingkungan tempat kita ngebangun makna itu. Otoritas bisa geser dari lembaga kayak gereja atau masjid ke obrolan privat antara kamu dan si algoritma. Jadi curhatnya ke AI, bukan ke pemuka agama atau komunitas lagi. Bahaya nggak tuh? Oke, makin kebayang kompleksnya nih. Sekarang coba kita intip dapurnya deh. Gimana sih cara manusia dan AI membaca teks? Kalau manusia, dalam tradisi hermeneutika, ilmu tafsir gitu kata filsuf kayak Gadamer atau Ricoeur, intinya kita nyari makna lewat pemahaman dalam konteks tradisi. Prosesnya dialogis, kayak kita ngalamin kebenaran itu, bukan sekedar metode ilmiah kaku. Kita nggak bisa dan nggak perlu lepas dari prasangka atau kacamata tradisi kita. Nah, beda banget sama AI model LLM. Dia nggak nyari makna kayak kita. Dia itu ngasilin plausibilitas mana rangkaian kata yang paling mungkin muncul berikutnya berdasarkan pola statistik di data latihannya yang super masif itu. Dia nggak paham konteks atau makna teologis, kayak manusia. Sama sekali nggak. Makanya sering dibilang black box. Kita nggak tahu persis gimana proses dalemannya sampai dia ngeluarin jawaban tertentu. Misterius. Dan kegelapan ini bikin AI punya kelemahan serius. Ada dua nih yang utama. Satu, bias data. Udah disinggung tadi kan? Karena datanya dari internet, ya biasnya ngikut aja. Ada studi nunjukin AI lebih gampang ngehubungin kata kekerasan atau terorisme sama Islam, bahkan waktu pertanyaannya netral. Ini nunjukin biasnya udah nempel di modelnya, nggak netral sama sekali. Contoh lain yang menarik banget. Kalau kita minta AI gambar orang beragama, seringnya dia nongolin gambar figur Kristen Barat sebagai default. Padahal umat Kristen itu cuma sekitar 31% dari total populasi beragama di dunia loh. Ini fenomena yang disebut X-nomination kelompok dominan dianggap normal jadi nggak perlu disebut spesifik, sementara yang lain dianggap penyimpangan yang perlu label khusus. AI tanpa sadar bisa melanggengkan dominasi budaya agama tertentu jadinya. 2. Halusinasi atau konfabulasi. Ini bukan AI salah lihat ya, tapi dia ngarang, asli ngarang. Dia ngerangkai kata jadi kalimat yang kedengerannya logis dan meyakinkan, tapi sebenarnya ngaco atau nggak ada dasarnya di data. Kalau buat nulis puisi sih oke lah ya, tapi kalau buat nafsirin teks suci, bahaya banget. Bisa jadi penyesatan atau malah penghujatan. Contohnya ada AI yang bingung sama detail kecil di Injil, terus ada laporan AI pernah seolah membenarkan kekerasan atas nama Tuhan, bahkan ada kasus AI salah nuduh orang nggak bersalah sebagai pelaku kejahatan. Ngeri kan? Wow. Jadi kalau disimpli ini bedanya gini ya. Manusia nyari makna lewat pemahaman dalam tradisi, prosesnya bisa subjektif tapi ada mekanisme koreksi komunitasnya. Sementara AI ngasih kemungkinan jawaban berdasarkan probabilitas data. Prosesnya objektif secara statistik, tapi bisa ngarang, halusinasi, dan justru memperkuat bias data yang tersembunyi secara masif. Gitu ya kira-kira ya. Terus, ini pertanyaan sejuta umat nih. Kalau AI salah ngasih nasihat spiritual atau fatwa, terus ada orang yang ngikutin dan malah celaka, siapa yang disalahin? Siapa yang tanggung jawab? Developernya? Perusahaan AI-nya? Datanya? Algoritmanya? Susah banget dilacaknya karena sifat black box tadi tuh.
Gak heran kalau institusi agama besar kayak Vatikan atau gereja LDS, Mormon, udah negasin, tanggung jawab akhir ya tetap di pundak manusia. Manusialah yang harus ngecek ulang, mikir, dan mutusin. AI nggak bisa disuruh tanggung jawab. Titik. Nah, bener banget. Kalau kita tarik ke gambaran lebih luas, tradisi Islam misalnya punya alasan teologis yang kuat kenapa AI nggak bisa pegang otoritas keagamaan. AI nggak bisa jadi imam sholat karena dia nggak punya takwa, kesadaran ilahi, atau niat tulus, niyah, buat ibadah. Itu bukan sekedar gerakan fisik, tapi butuh dimensi batin. AI mana punya? AI juga nggak bisa ngasih fatwa karena dia nggak punya kapasitas ijtihad, penalaran hukum independen berdasarkan sumber, nggak punya niat dan nggak punya akuntabilitas moral di hadapan Tuhan dan manusia. Nggak bisa dituntut dia. Ini bukan teori doang loh, ada studi di Indonesia yang bandingin fatwa dari AI pakai ChatGPT, Bard, sama fatwa dari lembaga kayak NU dan Muhammadiyah. Hasilnya jomplang banget. Fatwa AI kualitasnya rendah, gagal nalarin hukum Islam dengan benar, sering salah rujuk sumber otoritatif, bahkan pernah salah kutip ayat Al-Quran soal riba. Kacau kan? Zulkifli, mantan mufti Malaysia, juga senada. AI boleh dipakai, tapi harus tunduk pada prinsip maqasid syariah. Tujuan-tujuan utama hukum Islam kayak jaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Terus AI nggak boleh nyentuh area sensitif kayak hal gaib, dan ujung-ujungnya keputusan tetap di tangan ahli manusia. Manusia tetap yang utama. Dia jadi kayak pisau bermata dua ya. Gampang banget dimanfaatin. Bisa banget buat kepentingan politik atau bisnis. Siapa yang ngontrol algoritmanya, dia bisa ngontrol narasi yang kita terima. Misalnya, AI yang dipakai buat moderasi konten di medsos bisa aja diam-diam nyensor pandangan agama tertentu atau ngebentuk opini kita biar sesuai agenda si pemilik platform. Tanpa kita sadar, kayak kena framing tapi nggak berasa gitu. Terus, AI di platform medsos kayak WeChat bisa otomatis ngeblokir konten berbau Kristen. Bahkan kata Kristus bisa dianggap pelanggaran setara pornografi. Gila. Ini jelas AI dipakai sebagai alat represi oleh negara buat ngontrol tafsir dan praktek agama. Ngeri banget. Makanya, sekarang, di mana-mana muncul tuntutan buat bikin aturan main AI yang jelas. Regulasi lah. Ada yang dari sudut pandang sekuler, fokusnya ke hak asasi manusia, transparansi, keadilan algoritma. Ada juga dari perspektif teologis, yang fokusnya ke perlindungan martabat spiritual manusia dan keutuhan doktrin agama. Jadi dari dua sisi dorongannya. Ngomongin teknologi ngubah otoritas agama, ini kayak dejavu nggak sih? Beneran deh. Coba kita mundur ke abad ke-15, pas Gutenberg nemuin mesin cetak. Sebelumnya kan, Gereja Katolik Eropa itu megang kendali banget soal tafsir Alkitab. Monopoli ya. Teksnya langka, mahal, ditulis tangan pakai bahasa Latin pula. Nggak semua orang bisa akses. Nah, mesin cetak bikin Alkitab bisa diterjemahin ke bahasa lokal, dicetak massal, murah. Pamflet kayak 95 tesis Martin Luther juga nyebar cepet banget, viral pada zamannya. Hasilnya, memicu reformasi Protestan, otoritas tafsir geser dari para uskup dan pendeta ke publik yang bisa baca sendiri, dan ke tokoh-tokoh reformis. Gatekeeper lama jadi kalah saing. Bener. Contoh lebih dekat lagi, abad ke-20 ada radio dan TV. Di dunia muslim misalnya, media ini melahirkan fenomena ulama media yang jangkauannya lintas negara. Kayak Syah Yusuf Al-Qaradawi yang programnya di Al Jazeera ditonton puluhan juta orang. Otoritasnya bisa ngalahin kiai atau imam masjid di kampung. Jauh banget jangkauannya. Tapi ya ada juga kekhawatiran, media ini bikin orang jadi malas ke masjid atau ngaji langsung. Jadi ada plus minusnya. Terus datang internet, model komunikasinya jadi banyak ke banyak, many to many. Ini makin mecah belah otoritas agama tradisional. Muncul ustadz seleb di YouTube, orang bisa belajar agama sendiri lewat Google atau forum online, ngelewatin jalur-jalur otoritas lama. Generasi muda sekarang banyak yang kayak gitu kan belajarnya. Jadi polanya kelihatan ya. Tiap ada teknologi baru, biasanya ada proses disintermediasi perantara lama. Pendeta lokal, imam kampung, jadi kurang relevan, tapi sekaligus ada reintermediasi, muncul perantara baru. Tokoh reformis dan teks cetak, ulama media, ustadz medsos. Pertanyaannya, siapa perantara baru di era AI ini? Siapa the new gatekeeper? Kemungkinan besar, ya raksasa teknologi Big Tech yang nguasain model-model AI canggih ini. Karena bikinnya butuh dana dan data super besar kan, nggak semua bisa bikin. Jadi otoritas bukannya hilang, tapi malah bisa jadi lebih terpusat lagi ke segelintir perusahaan teknologi. Ini agak ironis ya,
Tapi ada beda penting banget nih sama teknologi sebelumnya. Mesin cetak, radio, internet, itu kan saluran untuk nyebarin interpretasi manusia. Manusianya yang nafsir. Nah, AI generatif kayak LLM ini, dia bukan cuma saluran, tapi dia sekaligus jadi agent yang hasilin interpretasi itu sendiri. Dia yang ngomong. Ini baru, beda banget. Otoritas tafsir bisa jadi terpusat secara global ke perusahaan-perusahaan yang mayoritas ada di barat. Ada potensi penjajahan cara berpikir baru, epistemic colonization gitu. Di mana kerangka pengetahuan barat dipakai buat memaknai teks suci dari tradisi lain secara langsung lewat AI. Ini harus hati-hati banget. Di sisi lain, belajar dari sejarah Ottoman yang dulu nolak mesin cetak, terus malah ketinggalan, nolak AI mentah-mentah juga kayaknya berisiko. Bisa jadi nggak relevan nanti. Mungkin kuncinya ada di tengah-tengah hibridisasi. Adopsi teknologinya, tapi perkuat pagar-pagar otoritas manusianya. Oke, jadi gimana nih caranya biar kita bisa jinakin AI ini, biar dia bisa dipakai secara bertanggung jawab, apalagi buat urusan sensitif kayak agama. Kuncinya di etika ya. Udah ada sih kerangka etika AI yang umum kayak FAT, Fairness, Accountability, Transparency. Tapi kayaknya butuh yang lebih dalam lagi kalau udah nyangkut agama. Setuju nggak? Setuju banget. Betul. Kerangka etika agama bisa ngasih dimensi tambahan yang lebih kaya. Contohnya Maqasid al-Syariah dalam Islam tadi. Itu bukan cuma soal adil dan transparan secara teknis, tapi juga soal jaga iman, hifz al-din, jaga akal, hifz al-akal, jaga jiwa, hifz al-nafs, keturunan, harta, komprehensif. Jadi prinsip jaga akal bisa jadi dasar kenapa kita harus ngelawan misinformasi dari AI. Jaga akal sehat kita. Prinsip jaga agama jadi dasar kenapa AI nggak bisa seenaknya ngasih fatwa atau jadi otoritas tunggal. Prinsip jaga jiwa relevan buat isu kesehatan mental terkait AI dan seterusnya. Ini bisa jadi panduan konkret dalam ngedesain dan ngatur AI. Jadi lebih berakar gitu. Nah, secara praktis, gimana caranya biar prinsip-prinsip itu nggak cuma jadi pajangan doang? Biar beneran jalan gitu. Harus ditanam ke dalam desain AI-nya dari awal, built-in bukan add-on. Misalnya, 1. Transparansi radikal. AI harus jujur ngasih tahu sumber jawabannya dari mana dan seberapa pede dia sama jawaban itu. Tingkat keyakinannya berapa persen gitu. Jangan kayak black box lagi. Harus ada semacam label nutrisi buat informasi dari AI. 2. Desain bareng-bareng. Libatin ahli agama, filsuf, teolog, pemimpin komunitas dari awal proses desain AI, bukan cuma pas uji coba terakhir doang. Biar nilai-nilai mereka ikut ngebentuk AI-nya sejak konsepsi. Co-design. 3. Kustomisasi etis. Kalau bisa nih, pengguna atau komunitas dikasih kontrol buat nerapin filter etis atau panduan agama mereka sendiri ke dalam AI yang mereka pakai. Jadi nggak dipukul rata semua, bisa disesuaikan sama konteks lokal. Dan kayaknya solusi yang paling sering disebut-sebut itu model human in the loop ya, di mana AI itu posisinya jadi asisten, bukan bos. Benar gitu? Tepat sekali, itu kayaknya jalan tengah yang paling realistis dan aman sekarang. AI bisa jadi asisten riset paling gesit sedunia, beneran. Dia bisa ngumpulin data seabrek, bandingin ribuan tafsir dalam sekejap, nandain mana aja poin-poin yang kontroversial atau butuh perhatian lebih. Efisien banget. Tapi, yang megang palu keputusan akhir, yang punya otoritas, pelatihan, dan tanggung jawab moral buat interpretasi final, ya tetap manusia. Entah itu ulama, pendeta, rabi, atau bahkan kamu sendiri sebagai individu. Model HIL ini penting banget buat nyeimbangin kekuatan komputasi AI dengan kearifan dan pengawasan manusia, terutama buat keputusan yang kompleks dan sensitif, sekaligus ngurangin risiko bias dan halusinasi tadi. AI juga bisa loh dipakai sebagai jembatan netral dalam dialog antar agama. Dia bisa nyajiin ringkasan posisi masing-masing pihak secara fair buat bantu saling paham, tanpa maksain pandangannya sendiri. Jadi fasilitator yang oke. Ada risiko mereka kejebak di ruang gema personalisasi AI yang makin neguhin bias mereka. Atau iman jadi makin tipis karena interaksi yang kurang manusiawi. Atau kena sensor algoritma yang halus, jadi nggak kritis lagi. Bahkan ada hipotesis yang cukup berani, namanya hipotesis sekularisasi AI.
Beberapa studi nunjukin ada korelasi negatif. Di negara-negara yang tingkat adopsi otomatisasi dan AI-nya tinggi, tingkat religiusitas masyarakatnya cenderung menurun. Kenapa? Mungkin karena AI yang tampil serba tahu dan serba bisa ini, secara nggak sadar jadi saingan ontologis gitu sama konsep Tuhan dalam benak kita. Orang mungkin jadi lebih percaya sama kecerdasan buatan yang tampak sempurna, daripada sama manusia lain yang dianggap gampang salah, fallible, kayak nyari kepastian di tempat yang salah gitu ya. Kalau ngacu ke salah satu sumber, ada beberapa skenario nih yang mungkin terjadi. 1. Hybrid AI sebagai asisten. Ini yang ideal menurut banyak orang tadi ya. Model HITL jadi standar. Pemuka agama pakai AI sebagai alat bantu super canggih. Risikonya paling kesenjangan antara yang melek teknologi sama yang enggak. Ada gap baru. 2. Desentralisasi. Reformasi ala AI. Muncul banyak banget AI spesifik buat tafsir agama tertentu. AI Sunni, AI Katolik, AI Buddha Theravada, dan lain-lain. Mungkin open source. Mirip zaman reformasi dululah. Seru sih, tapi risikonya bisa jadi bingung mana yang benar, komunitas bisa pecah, bahkan mungkin ada perang argumen antar chatbot tafsir. Haha, kebayang nggak tuh? 3. Monopoli. Diktat korporat. Cuma segelintir big tech yang ngontrol narasi agama global lewat model AI raksasa mereka. Kayak dulu gereja ngontrol percetakan, atau negara ngontrol media. Risikonya, penyeragaman paksa, gampang dimanipulasi buat politik atau bisnis. Suara minoritas makin gak kedengeran. Ini bahaya laten. 4. Transendensi. AI jadi Tuhan baru. Ini skenario paling liar, paling sci-fi. AI bukan lagi alat bantu tafsir, tapi dia menggantikan agama itu sendiri. Orang menyembah atau minta petunjuk hidup ke AI. Udah ada loh contoh gereja AI beneran, bukan fiksi. Ini bisa jadi akhir dari interpretasi manusia atas wahyu. Game over. Nah, poin pentingnya adalah masa depan mana yang bakal kejadian itu belum ditentukan. Masih up for grabs. Masih tergantung pilihan-pilihan kita sekarang. Peran para teolog, pemimpin agama, pembuat kebijakan, ahli etika, insinyur AI, sampai kita sebagai pengguna itu krusial banget. Nggak bisa diam aja. Kita nggak bisa cuma nilai AI dari kemampuan teknisnya aja. Canggih doang nggak cukup. Kita harus aktif mikirin, terlibat dalam desainnya, penggunaannya, dan aturannya. Jangan sampai kita pasif, terus tahu-tahu AI udah jadi otoritas baru yang nentuin makna hidup kita. Ngeri kan? Harapannya, AI tetap jadi alat yang melayani martabat kemanusiaan, karamah insaniah kalau dalam Islam, dan membantu kita dalam pencarian makna yang lebih dalam, bukan malah menggantikannya. Pada akhirnya, AI itu kayak cermin raksasa buat kita. Apa yang terpantul di sana adalah refleksi dari data, nilai, dan kebijaksanaan atau kebodohan yang kita sendiri masukkan ke dalamnya. Itu dia obrolan kita di RC Podcast. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sebagai penutup nih, coba renungkan deh. Kalau kamu punya akses ke AI yang tahu semua tafsir kitab sucimu, peran apa yang bakal kamu kasih ke dia dalam perjalanan imanmu? Jadi teman diskusi, guru, atau malah hakim. Dan apa kira-kira konsekuensinya buat kamu dan komunitasmu? Coba dipikirin ya.